Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah program untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Database sudah kita buat. Ini contohnya belajar DB. Ada dua tabel di sini, ya, siswa dan prodi. Ya. Rujukannya kita masih menggunakan W3 School, yaitu PHP dan MySQL, ya. Di menu nih MySQL database, ya. Nah, kita akan mengimplementasikan perintah select data dulu, ya. Baiklah, kita ke editornya. Di sini kita belum membuat project, kita buat sebuah project dulu di root foldernya, ya. Add folder to projects. Di sini kita belum punya. Kita buat satu folder baru, namanya root PHP, ya. Kemudian kita open, ya. Selanjutnya kita buat sebuah file baru, ya. Kita simpan, Ctrl S. Kita kasih nama ini select.php, ya. Sudah, kita masuk langsung ke script PHP, ya. Ini boleh kita buang. Nah, sini langkah pertamanya kita harus membuat koneksi, ya. Jadi kita membuat koneksi di sini, ya. Membuat koneksinya kita menggunakan MySQL class I, ya. MySQL I class, ya. Nah, ini dia menerima 4 parameter. Yang pertama host, ya. Host ini adalah alamat dari PC servernya, itu komputer servernya, maksudnya tempat database MySQL-nya. Kemudian yang kedua itu adalah user. User ini adalah user yang memiliki hak untuk mengakses database. Ketiga, ini password, ya, password dari user tersebut. Kemudian yang terakhir itu database yang ingin diakses, ya. Ini database yang ingin diakses. Nah, kita langsung membuat sebuah koneksi. Saya ciptakan sebuah parabel yang akan menerima objek dari MySQL ini, ya. Namanya con, ini bebas namanya parabelnya aja, ya. Ini parabel objek, artinya nanti kita assign dengan sebuah new ini adalah keyword untuk membuat objek, ya. New dari MySQL itu kita isi parameter. Untuk host saya isi dengan localhost, ya. Karena database MySQL servernya ada di localhost saya sendiri. Nah, untuk usernya saya kasih nama simak saja. Kemudian passwordnya 123. Nah, lalu databasenya tadi belajar, ya, belajar DB, ya. Nah, di sini memang kita belum memiliki user ini, ya, user simak dan password 123 ini untuk dapat mengakses database belajar DB ini. Jadi kita harus buat, ya. Tapi di sini kita coba dulu lakukan koneksi, apakah berhasil atau tidak, ya. Nah, selanjutnya nih kita tanyakan apakah koneksinya ada error, gitu, ya. Connect error. Nah, ya. Ini adalah properti yang akan mengandung nilai kesalahan apabila prosesnya gagal, ya. Jadi kita tanyakan di sini apakah ada nilainya. Kalau ada, maka proses kita hentikan dengan pesan koneksi gagal aja, ya. Itu dia. Nah, kalau seandainya tidak gagal, koneksinya berhasil, kita sampaikan aja pesan string koneksi berhasil, ya, dengan echo saja, echo koneksi berhasil, ya, atau sukses saja, sukses, ya. Nah, perintah ini kita jalankan dulu. Kita lihat hasilnya, apakah gagal atau sukses, ya. Saya simpan. Kita ke browser, ya.
arahkan URL-nya ke program, ke folder project yang kita buat tadi ya, localhost. Jadi root ya, root PHP select ya. Nah, ini gagal ya, karena kita memang belum membuat user yang memiliki hak akses ke database tadi. Nah, di sini kita kembali ke SQL Yoke-nya ya, SQL Yoke Editor. Di sini kita harus membuat hak akses user yang tadi kita buat di program ya. Pertama kita pilih dulu database MySQL-nya ini ya. Lalu perintah untuk membuat hak aksesnya itu adalah grant all on, lalu database-nya yaitu belajar db bintang ya. Tuh user tadi simak ya, posisinya ada di localhost. Kemudian untuk passwordnya identified by ya, identified by. Nah, ini pisah ya, ada baris nih, nggak bisa nih 4. Identified by, lalu password tadi 123 kita bikin ya. Nah, kita laksanakan ini, kita eksekusi blok ini, lalu kita eksekusi di sini ya. Oke, tidak ada error, sukses ya. Nah, selanjutnya baru kita mengaktifkannya, mengaktifkan user tersebut ya, privileges gitu ya. Blok lagi. Ya, jadi dengan perintah ini kita tidak lagi harus merestart database servernya. Jadi kita cukup lakukan perintah ini aja, plus privileges ya. Eksekusi di sini. Oke, berhasil. Baru kita kembali lagi ke browser kita. Di sini kita refresh saja ya. Lihat ini koneksinya kan gagal ya. Kita refresh lagi. Ya, koneksinya sukses. Ya. Nah, setelah sukses baru kita dapat melakukan eksekusi query ya. Query misalnya di sini nanti kita contohkan, kita mau mengambil semua data nih. Bintang, select bintang from siswa gitu ya. Jangan lupa ya, ini database yang aktifnya harus belajar ya. Nah, ini kalau kita eksekusi query ini kan tampilannya ini ya. Nanti kita bikin program ini untuk menampilkan semua data ini di program kita tadi, di PHP kita tadi ya. Baik, kita kembali ke editornya. Nah, ini kalau dia sukses, kita jangan kasih pesan lagi ya. Jadi kita langsung melakukan query data saja ya. Nah, di sini langkahnya ini kita menyiapkan query ya, menyiapkan query SQL-nya ya. Query itu maksudnya permintaan dengan menggunakan perintah SQL select ya. Oke, yang pertama kita siapkan sini adalah variabel penampung query SQL-nya ya. Saya kasih nama SQL aja. Kemudian perintahnya tadi apa? Select bintang. Bintang ini artinya semua kolom ya. Bintang dari tabel siswa. Nah, itu aja dulu. Ya. Lalu query ini kita eksekusi, kita kirim ke database MySQL-nya ya, dengan menggunakan koneksi yang di atas ini tadi. Ya. Nah, koneksi ini ketika kita query, kita kirim ke server, itu kan mengambil data nih ya. Ini kan select bintang, jadi mengambil data, dia menghasilkan data gitu ke kliennya. Jadi harus ditampung ke dalam satu variabel. Jadi kita harus buat variabel penampungnya dulu di sini ya, hasil query-nya. Anggap aja di sini kita bikin, boleh query aja ya, atau ya jangan bingung, query saja boleh gitu ya. Nah, kita lakukan objek koneksinya tadi, lalu fungsinya namanya query gitu ya. Nah, lalu kita kirim variabel SQL tadi di atas ini ya, begitu caranya tuh. Nah, jadi ini masuk ke sini saja nih ya, sebagai parameter dari fungsi query ini gitu. Jadi kalau ini berhasil ya, mengambil data semua di siswa tadi ini, dia akan tertampung ke sini. Nah, untuk selanjutnya baru kita tanyakan apakah datanya ada gitu ya. If query gitu ya, kemudian 6 rows ya, 6 rows gitu ya. Ya, kalau salah 6 rows. Coba saya lupa ya, kita mengarahkan ke tutorial kita aja. Kita ke select data. Di sini contohnya ada 6 rows ya. Betul ya, 6 rows ini ya. Nah,
Jadi kembali ke editornya, terus apakah jumlah datanya besar dari 0? Nah, kan? Kalau berarti besar dari 0, berarti kan ada datanya ya. Nah, jadi kita, kalau ada datanya di sini, ya, kita siapkan untuk mencetak datanya. Nah, sini kita cetak data gitu ya, mencetak data ya. Nah, sebelum mencetak kita pindahkan dulu nih data yang ada di dalam query ini, kita pindahkan ke sebuah variabel, yaitu saya kasih namanya rows saja ya, rows. Lalu di sini kita ambil hasil query-nya dollar ya, query-nya itu kita mengambil pakai perintah pakai fungsi ini fetch all ya, jadi ambil semua data. Kemudian ini fetch all ini akan menghasilkan array ya, array yang ditampung oleh ini. Nah, arraynya bisa array indexnya ya, array indexnya itu bisa angka, bisa juga label atau string gitu ya. Nah, itu harus dengan menggunakan parameter. Kalau kita ingin label arraynya, kita menggunakan konstanta MySQL i asok ya. Nah, sini maksudnya asok ini artinya array dari rows ini nanti akan mengambil nama kolom dari tabel kita. Jadi ini, jadi indeksnya itu ya, indeksnya akan mengambil nama kolom dari tabel ini. Jadi nanti ada indeks ID siswa, name siswa, nm siswa gitu seterusnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Coba di sini kita cetak aja dulu arraynya ya. Kita pakai print array, print r lalu dollar rows ya. Nah, itu kita cetak, nanti tentu datanya akan nampil banyak nih ya. Nah, kalau ini kemudian ini kita else saja, else kalau datanya tidak ada, maka kita print, kita cetak saja string data tidak ada gitu ya. Nah, oke. Ini jadi programnya tutup. Kalau sudah selesai programnya, koneksi kita tutup lagi dengan fungsi close gitu ya. Nah, sudah. Coba kita eksekusi lagi nih program. Kalau berhasil, maka otomatis akan tercetak nih array data, array yang ada di variable rows ini ya, dengan indeksnya adalah string dari nama-nama kolom di tabel kita ya. Kita lihat hasilnya ke browser, ke tab ini, kita refresh saja nih. Nah ya, nampak ya. Jadi sini jelas ada ID siswa, name siswa gitu ya, nama siswa dan seterusnya ya. Nah, sekarang tentu saja kita nggak mungkin nampilnya begini kacau. Kita ingin tampilannya kan di format nih ya, mungkin rapi seperti ini ya. Jadi kita harus gunakan kode-kode HTML ya. Nah, sebelum masuk memformat tag HTML-nya, kita cetak dulu per barisnya ya, per barisnya. Ini kan semuanya kita cetak ini ya. Oke, ini kita tandain dulu. Nah, untuk mencetak per barisnya kita gunakan looping. Nah, ini for each ya. Nah, jadi for each rows ya gitu. Kita pindahkan ke dollar data ya. Nah, ini maksudnya apa? Setiap baris. Nah, itu kan setiap baris yang ada di ini kita pindahkan ke sini ya. Kalau kita lihat nih, kembali ke browser tadi. Nah, setiap barisnya kan ada 0 ya. Ini isinya gitu ya. Itu dan seterusnya kan gitu ya. Setiap barisnya ada gitu. Jadi kalau kita lihat tabelnya nih ya. Nah, ini kan setiap barisnya ada ini. Ini baris kedua dan seterusnya. Jadi setiap baris kita pindahkan ke variabel dt tadi ya, dt. Nah, lalu dt-nya kita cetak nih, apa isinya kita lihat. Print r, dia array kan, karena dia kan ada kolom ya. Nah, ada baris, ada kolom gitu. Ini pakai print r kita cetaknya. $dt. Lalu biar nggak nyambung ke samping, kita turunkan satu baris dengan menggunakan tag br gitu ya. Dah. Coba kita lihat lagi hasilnya. Ini agak rapi, tapi belum terformat dalam bentuk tag tabel ya. Kita kembali ke browser, kita refresh nih. Nah, kan agak rapi ya, nampak kan? Nah, ini array pertama, ini baris pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat tabel saja dengan menggunakan tag HTML tabel itu
ya. Kita buat header dulu di atasnya, nanti baru ini kita cetak di tabel datanya. Oke ya, paham ya? Kita kembali ke editornya lagi ya. Berarti kita kan harus buat header dulu nih. Headernya buatnya jangan di sini ya, harus di dalam sini ya. Kita gunakan echo nih. Pertama kita buat gini aja dulu. Ini tabel. Oh sorry, ini tidak kenal ya, karena ini PHP ya. Kita keluar dulu sini. Anggap aja kita masuk. Ini kita tutup. Nah, berarti ini kita HTML. Kita mau dibikin tabel satu ya. Nah, gitu. Ya, TR. Lalu ada TH ya. TH itu kan tabel header ya. Ini TH yang pertama kita bikin nomor gitu. Ada nomor. Kemudian ada TH kedua. Name ya. Tadi kolomnya ada name. Lalu ada TH nama ya. Mahasiswanya. Kemudian lagi TH ada alamat tadi ya. Alamat, kemudian apalagi tadi prodi ya, prodi. Nah, jadi ini kita copy aja ke atas sini dulu. Kita copy ke atas, Ctrl C ya. Nah, letakkan di sini. Kita gunakan perintah echo. Pastekan aja dulu sini. Paste. Nah, kita gunakan perintah echo nih. Echo pakai kutip string 2 gitu. Kesininya ya. Nah itu titik koma, nah, itu aja tuh. Jadi dia berarti dia mencetak string ini ya. Nah kemudian selanjutnya di sini baru kita cetak data nih, kita buang aja ya. Kita buang. Oke. Nah di sini kita buat lagi nih echo lagi ya. Kita pastekan ya. Kita masukkan, tapi tabelnya tidak lagi karena barisnya saja kan. Nah gitu ya. Kita bikin sini echo string juga gitu. Ditutup sampai batas ini. Nah titik koma jangan lupa nih ya. Nah selanjutnya ini nomor kan belum ada nih variabelnya ya. Kita biarkan aja dulu ini nomor ini. Kita kesini aja. Nah ini name kita ganti dengan berarti $dt. Nah labelnya apa tadi? Name siswa gitu ya. Ini kita copy aja biar cepat ya. Ini hapus, kita copy, diganti dengan tadi nama ya. Ini kita blok, hapus, kita paste, kita ganti dengan AL ya. AL siswa. Kemudian ini kita hapus, kita ganti dengan prodi jadi ya. Prodi ya. Nah selanjutnya ini jangan TH. Kalau TH nanti kan header jadinya ya. Ini jadi DT gitu ya. DT ini ganti semua nih jadi DT ya. DT ini DT dan seterusnya ya. Dah selesai. Nah sudah selesai, kita lihat lagi hasilnya nih. Oh ya ini tutupnya belum nih ya, karena ini ada tabel ya. Tutup tabelnya belum ada sini ya. Nah ini kita copy nih ya, tabelnya ini saja nih. Nah, ini tidak perlu lagi, kita buang aja. Oke, kita ke sini selesai perulangan, berarti di sini kita cetak tabelnya ya. Tabel begitu, titik koma jangan lupa ya. Udah kan? Nah jadi ini bikin headernya, cetak headernya, lalu ini datanya berulang ya, sebanyak yang ada di siswa tadi. Selesai baru dia cetak tutup tabelnya ini gitu ya. Kita simpan ya, kita kembali ke browser, kita lihat hasilnya nih. Yap. Nah gitu ya, nampak ya. Nah cuman nih kok yang ini nomor terus ya, nanti kita ubah nih jadi angka ya. Kemudian nama kok hilang. Nah ini pasti kolomnya salah kita ini ya. Kita lihat kolomnya apa nih, NM siswa. Yuk kita cetaknya apa sini, nama siswa. Oke salah ya, NM siswa. Lalu yang satu lagi ini kosong juga tadi nih. Di sini AL siswa betul nih. Oh ini ID prodi ya, jangan prodi, jadi ini ID prodi gitu ya. Oke kemudian tabelnya kita kasih border lah, border gitu ya. Border sama dengan satu enggak, bordernya dihidupin gitu ya. Oke save, kita simpan, kembali ke browser, kita refresh saja ya. Kan udah tuh hampir sama ya sama yang di ini ya, SQL Dialognya. Nah oke selanjutnya
Tadi kalau kita lihat hasilnya ini nomor terus ya. Ini kita pengen angka kan 1, 2, 3 gitu dan seterusnya ya. Ayo ke editornya lagi. Itu variabel ya. Jadi pertama kita buat variabel dulu nih. Di sini kita buat variabel, nama variabelnya bebas lah. Saya bikin nomor aja ya. Nomor kita set dulu nilainya 0 dulu ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan dia nomor itu plus ya, artinya tuh nomor sama dengan nomor tambah 1, jadi naik 1 ini ya, naik 1. Nah lalu baru variabelnya kita cetak di sini, nah $mmr ya. Oke, kita simpan lagi ya, kita kembali ke browser, kita lihat refresh. Nah kan udah tuh 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya kalau mau ini center ya kita format center ya. Nah gampang kan, insya Allah ya. Dengan berulang dipelajari, dipraktekkan, insya Allah Anda bisa. Baiklah, untuk select datanya ini saya sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.